Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik group comparison, perbandingan kelompok statistik. Untuk materi ini kemungkinan kepake untuk metodologi penelitian kalian di bab 3 atau perhitungan nanti bisa digunakan di bab 4. Nah, desain eksperimen. Suatu rancangan percobaan dengan setiap langkah tindakan yang terdefinisikan, sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang akan diteliti dapat dikumpulkan secara faktual. Statistik group comparison masuk ke dalam bentuk desain penelitian pre-eksperimen. Pre-eksperimen, desain ini belum merupakan eksperimen sesungguhnya, disebabkan karena masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat atau dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel terikat atau dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Hal ini bisa saja terjadi karena ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak atau random. Misal kalian neliti gitu kan, udah ada judul gitu kan yang kalian ingin teliti, fokus kalian ke situ, tapi pasti ada faktor luar atau misalnya variabel kontrol yang nggak bisa kalian teliti karena kalian fokusnya ke judul yang kalian teliti. Nah, SGC ini, perbandingan kelompok statistik, merupakan satu grup yang dibagi menjadi dua. Yang satu memperoleh stimulus eksperimen atau yang diberikan perlakuan, dan yang lainnya tidak mendapatkan stimulus apapun. Atau kelompok kedua ini berfungsi sebagai kelompok pembanding atau kelompok pengontrol. Misal kalian nanti eksperimen ke sekolah, ada kelas 2, kelas A sama kelas B. Kelas A kalian pakai dengan model pembelajaran eksperimen, kalau yang kelas A ya konvensional aja, biasa gitu ngajarin. Nah, itu perbandingannya ya, contohnya. Adapun contohnya, misal ya, tujuan mengetahui implementasi model pencapaian konsep terhadap berpikir kreatif siswa kelas 10 IPA SMA Al-Falah. Subjek yang dimaksudkan adalah siswa kelas IPA SMA Al-Falah Bandung, yang dari mana subjek itu didapatkan dari populasi yang digunakan. Ini kelompok studinya gitu kan. Kelompok yang tadi saya bilang, misal kelompok A diberikan perlakuan, kelompok studi B itu yang tidak diberikan perlakuan. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, kelompok acak eksperimen perlakuan X1, nanti ketemu tuh teks akhirnya, kelompok kontrol X2, Y2. Adanya kelompok kontrol menyebabkan desain ini dapat mengontrol ancaman beberapa variabel luar, misal sejarah, kematangan, dan regresi statistik. Jadi kan kalian judulnya tadi itu ini ya, nah kalian fokusnya mencari ini kan, sesuai dengan judul. Nah, selanjutnya paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, X, O1, O2, ini contoh desainnya. Keterangan O1 hasil pengukuran setengah kelompok yang diberikan perlakuan. O2 hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. X sama dengan pengaruh perlakuan atas O1 sampai O2. Misal ya, kalau misalnya di kelas itu ada yang namanya kelas atas sama kelas bawah gitu kan, itu dilihat dari nanti pas kalian melakukan eksperimen hasil si anak tersebut gitu kan, apakah sesuai dia masuk ke kelas atas atau kelas bawah. Nah, itu nanti setengah kelompok itu diberikan perlakuan. Tapi kalau kalian eksperimen, saran saya yang diperlakukan ya sekelas itu. Nah, dari sekelas itu kan ya disampel kan, populasinya misal ada 4 kelas, ambil aja 2 kelas, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.